Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Abdul Rosa selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta teman-teman saya yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta nikmat, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul di presentasi pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 1A program studi pendidikan Islam anak usia dini. Saya selaku moderator, Septiana Permana Putri. Saya Caurisina Sakila. Dan saya Nisa Putri Asnan. Saya Sanggita Putri Maharani. Di sini kami ingin memaparkan hasil survei mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi pada pandangan mahasiswa. Yang pertama akan dipaparkan oleh Sanggita. Kepada Sanggita dipersilahkan. Pancasila mengandung beberapa nilai di dalamnya, antara lain nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, ataupun nilai kesucian. Pada masa pemerintah Orde Lama yang dipimpin I.R. Soekarno, Pancasila dalam penerapan kenegaraan mewujudkan politik demokrasi terpimpin dengan pilar golongan Nasakom, atau nasionalis, agama, dan komunis. Pada zaman Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto diterapkan konsep demokrasi Pancasila yang membatasi partai politik sebanyak 3 buah, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Pada masa Orde Baru ini juga dikembangkan panduan atau tuntunan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan setiap sila-sila dalam Pancasila, berupa penguraian sila-sila ke dalam butir-butir Pancasila yang bisa diterapkan sehari-hari. Pada masa sekarang yang disebut Orde Reformasi, nilai-nilai Pancasila mulai ditinggalkan oleh sebagian warga negara Indonesia. Perkembangan teknologi saat ini yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi dengan dikenalnya konsep revolusi industri, memberikan dampak yang sangat luas bagi masyarakat bangsa Indonesia, termasuk bisa mempengaruhi sistem nilai yang sudah ada pada bangsa Indonesia. Kondisi ini apabila tidak dibatasi dan diantisipasi bisa menimbulkan krisis kepribadian bagi bangsa Indonesia, di mana sebelumnya berkepribadian berlandaskan nilai-nilai Pancasila, namun kemudian berubah dengan pengaruh nilai-nilai bangsa lain. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama adalah metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan serta langkah-langkah yang diambil dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa atau mahasiswi di era globalisasi saat ini. Pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan pendapat 39 mahasiswa atau mahasiswi dari 14 universitas dengan fakultas dan jurusan yang berbeda. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena beragam dan bervariasinya pendapat dari setiap mahasiswa atau mahasiswinya. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan instrumen kuesioner melalui Google Formulir. Dalam pengumpulan data-data dan teori dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tinjauan literatur. Peneliti memanfaatkan tinjauan literatur untuk berbagai macam data dari teori yang diperoleh dari berbagai sumber berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan sumber penunjang lainnya yang diperuntukkan sebagai dasar penelitian. Selanjutnya ada metode menganalisis data.
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan teknik analisis kualitatif. Karena pada metode kualitatif dapat memaparkan secara detail dan lengkap terkait permasalahan sesuai topik yang dibahas. Untuk hasil penelitian yang pertama, menunjukkan bahwasannya respon yang lebih dominan yaitu perempuan sebanyak 69,2% atau sebanyak 27 perempuan dan respon laki-laki sebanyak 30,8% atau sebanyak 12 laki-laki. Hasil penelitian yang kedua, rentang usia responden pada penelitian ini ada 18 sampai 21 tahun, serta dominan tingkatan responden pada penelitian ini adalah semester 1 sebanyak 74,4% atau 29 responden, semester 3 sebanyak 20,5% atau 8 responden, dan pada semester 5 dan semester 7 sebanyak 2,6% atau 1 responden. Hasil penelitian yang ketiga, mengenai penggunaan internet serta media sosial dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Adapun lama penggunaan internet yang paling dominan pada mahasiswa atau mahasiswi adalah 1-12 jam dengan presentase 48,7%. Selanjutnya pada rentang waktu 1-18 jam dengan presentasi 23,1%, penggunaan 1-6 jam dengan presentasi 17,9%, dan penggunaan pada rentang waktu 1-24 jam sebanyak 10,3%. Hasil penelitian yang keempat mengenai media sosial yang sering diakses atau digunakan oleh para kalangan mahasiswa atau mahasiswi, yaitu sebanyak 53,8% pengguna aplikasi WhatsApp, sebanyak 17,9% pengguna aplikasi Instagram dan TikTok pada kalangan mahasiswa atau mahasiswi, dan sebanyak 10,3% pengguna aplikasi YouTube. Hasil penelitian yang terakhir menunjukkan mengenai respon terkait tanggapan mahasiswa atau mahasiswi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi saat ini, bahwasanya dalam bentuk implementasi Pancasila terbilang sedikit goyah dengan situasi saat ini. Tetapi tidak semua mahasiswa atau mahasiswi tidak menerapkan atau melupakan nilai-nilai pada Pancasila. Ternyata sebanyak 51,3% atau 20 mahasiswa atau mahasiswi masih dengan pendiriannya untuk senantiasa menerapkan dan akan terus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan 48,7% atau sebanyak 19 mahasiswa atau mahasiswi bentuk implementasinya masih terbilang butuh peningkatan, dengan salah satunya mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada mata kuliah yang didapatkan dari masing-masing universitas. Selanjutnya ada pembahasan dari pemaparan hasil penelitian di atas, bahwasannya peran Pancasila sangat penting di era global sekarang ini untuk menjaga segala sesuatu dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia diharapkan mampu berturut serta dalam menjaga dan mencintai negara Indonesia, sekaligus dapat diterapkan dalam instrumen untuk menyeleksi nilai-nilai kehidupan yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Langkah yang harus diterapkan dalam nilai-nilai Pancasila di era globalisasi saat ini yaitu mencintai produk dalam negeri, menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai norma dan tradisi lokal, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik, memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan, meningkatkan pengembangan usaha mikro, memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional. Selanjutnya, simpulan. Dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga Pancasila berperan penting dalam dunia pendidikan, yaitu sebagai pembentuk karakter yang sesuai dengan 5 sila yang ada, baik untuk mahasiswa atau mahasiswi. Arus globalisasi juga tidak mungkin dihentikan. Berjalannya globalisasi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penyebabnya. Dampaknya juga tidak bisa dihindarkan. Mahasiswa atau mahasiswi memiliki ideologi atau pedoman dalam melakukan kegiatan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Di era globalisasi ini,
Dengan berbagai dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat, nilai-nilai Pancasila sudah mulai memudar, menyebabkan munculnya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagaimana mestinya arus globalisasi yang terus berkembang dan seharusnya memberikan lebih banyak pengaruh positif, malah lebih banyak menimbulkan pengaruh negatif bagi bangsa Indonesia. Sebagai mahasiswa atau mahasiswi, kita harus selektif dalam mengikuti arus globalisasi, agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tetap terjaga. Adapun saran bagi mahasiswa atau mahasiswi, menumbuhkan rasa nasionalisme dengan cara belajar serius dan bersungguh-sungguh dengan tujuan untuk menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila dan menjadi generasi muda yang dicita-citakan. Baik, presentasi hasil survei mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi pada pandangan mahasiswa telah selesai dipaparkan. Semoga dapat bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.